Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Agama Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki pertalian satu sama lain. Jika para penganut agama-agama ini sadar bahwa mereka saling terhubung, maka bisa dipastikan mereka akan hidup dalam suasana rukun dan damai. Agama Kristen muncul setelah Yahudi, sedangkan Islam datang sesudah Kristen. Secara historis, ketiga agama besar tersebut memiliki hubungan kekerabatan. Meskipun begitu, kita harus menyadari juga bahwa ketiga-tiganya berada dalam persaingan satu sama lain. Nah, berikut 10 ulasan mengenai beberapa fakta hubungan agama Yahudi, Kristen, dan Islam versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, sama-sama mengakui bahwa manusia berasal dari keturunan Adam dan Hawa. Baik agama Yahudi, Kristen maupun Islam sama-sama mengakui bahwa manusia berasal dari Adam dan Hawa. Namun demikian, menurut tradisi Kristen, manusia menerima dosa warisan lantaran perbuatan kedua nenek moyang mereka tersebut. Sementara di dalam Islam tidak dikenal yang namanya dosa warisan. Setiap manusia terlahir di bumi dalam keadaan suci dan bersih. Yang kedua, memiliki pesan kebajikan yang universal. Meski berbeda satu sama lain dalam memandang sifat asal manusia tersebut, ketiga agama samawi ini memiliki pesan kebajikan yang berlaku universal. Beberapa di antaranya adalah kebaikan atau kindness, keadilan atau justice, perdamaian atau peace, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sama-sama mengakui adanya 10 perintah hukum Taurat. Di dalam ajaran agama Yahudi dan Nasrani dikenal adanya 10 perintah Allah, atau biasa juga disebut dengan istilah Ten Commandments. Sesuai namanya, ajaran tersebut memuat 10 kewajiban yang diembankan Tuhan kepada Bani Israel. Antara lain, berupa perintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah, menghormati orang tua, serta kewajiban menjaga hari Sabat. Di samping itu, Ten Commandments juga memuat sejumlah larangan, yaitu tidak boleh menyembah berhala, menghujat, membunuh, berzina, mencuri, berdusta, dan merasa iri. Meski sama-sama mengakui ke-10 perintah Tuhan itu, berbagai kelompok sekte yang terdapat di kalangan Yahudi dan Nasrani memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan ajaran tersebut. Di dalam ajaran Islam sendiri, semua perintah Tuhan tersebut tetap menjadi kewajiban bagi setiap muslim, terutama perintah untuk mengesahkan Allah yang menyerupakan fondasi paling penting dalam sistem keimanan seorang muslim. Itu betul-betul ditegaskan di dalam surat Al-Ikhlas 112. Yang keempat, hampir semua nabi dalam kitab suci masing-masing berasal dari keturunan Abraham atau Ibrahim. Mulai dari Abraham atau Ibrahim, Yusuf, Musa, Daud, Salomo atau Sulaiman, dan masih banyak nabi-nabi lainnya yang mana sama-sama ada dalam kitab suci masing-masing tiap agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Jadi, sebenarnya tidak ada yang perlu diperebutkan dan jangan ada yang merasa bahwa agamanya lah yang paling benar, karena dari nabi-nabi yang ada dalam tiap kitab suci saja sudah menjelaskan bahwa hampir semua nabi merupakan keturunan Ibrahim yang notabene adalah orang Israel, baik itu dalam kitab Yahudi, kitab Kristen maupun Al-Quran. Yang kelima, tentang hal berpuasa. Yahudi memiliki tradisi berpuasa beberapa waktu dalam setahun untuk memperingati peristiwa-peristiwa penting, yang terutama adalah peringatan Yom Kippur, di mana mereka berpuasa, makan atau minum, dan yang lainnya selama 25 jam dan menghabiskan waktu di tempat ibadah. Aspek utamanya adalah Teshuvah atau bertobat kembali pada Sang Pencipta dan membenahi kesalahan dengan sesama. Dalam kekristenan pun juga ada puasa, hanya saja tidak terlalu diwajibkan karena puasa merupakan hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Artinya tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk beribadah, namun puasa merupakan cara seseorang untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Puasa dalam setiap agama termasuk juga Islam dipercaya melatih kerendahan hati supaya manusia merasakan sebagai makhluk lemah dan membutuhkan Tuhannya. Dalam Islam biasanya puasa akan dimulai saat bulan Ramadan dan akan dijalankan dengan khusyuk serta penuh dengan ketaatan. Yang keenam, sedekah.
Yahudi mewajibkan sumbangan sedekah minimal 10% dari penghasilan mereka. Sementara dalam Islam terdapat kewajiban berzakat dengan jumlah minimal 2,5%. Kristen dan Katolik pun demikian, yang disebut dengan perpuluhan. Konsep sedekah dalam kekristenan bukan untuk mendapatkan pahala, namun merupakan sebagai rasa ucapan syukur atas pemberian Tuhan ke dalam hidupnya, dan kemudian diungkapkan dengan cara berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang ketujuh, jilbab. Tradisi jilbab sudah dimulai pada masa Assyria. Kala itu para wanita terhormat diwajibkan memakai jilbab untuk membedakan dengan wanita rampasan perang dan budak. Pada tradisi Yahudi, penutup kepala digunakan untuk membedakan orang-orang Yahudi dengan non-Yahudi. Penutup kepala digunakan oleh orang Yahudi dan Kristiani awal abad ke-5 Masehi, terutama untuk ke tempat ibadah, sebagai simbol tunduk pada Tuhan dan suami, juga simbol kerendahan hati, supaya wanita tidak hanya sibuk ingin menarik perhatian dengan bersolek. Tetapi, manusia bosan dengan penutup kepala sederhana, malah diganti dengan topi yang semakin trendy, topi lebar berhias untuk para ningrat. Pada abad ke-19, penutup kepala di gereja tinggal tradisi dan fashion. Ketika tren topi berakhir tahun 1960-an, berakhir pula lah tren penutup kepala di gereja, kecuali biarawati dan komunitas Yahudi dan gereja kuno tertentu. Dan dalam Islam pun, jilbab juga merupakan salah satu hal yang juga dilaksanakan dan wajib bagi seorang wanita untuk menutup auratnya. Yang ke-8, sunat. Perintah sunat diberikan oleh Abraham atau Ibrahim dalam kitab Taurat Yahudi. Ini adalah simbol materai darah antara orang Yahudi dan Tuhannya. Haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 11. Yesus pun dulu mengikuti tradisi sunat Yahudi 8 hari setelah lahir. Lalu, mengapa sekarang tidak ada sunat umat Kristiani? Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Terdapat di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 2. Sejak saat itu, para rasul menekankan sunat hati sebagai esensi sunat sebenarnya. Dari ayat itu, para rasul merombak bukan cuma tradisi sunat, tapi juga eksklusivitas agama Yahudi di mana hanya keturunan murni Yahudi yang boleh memeluk Judaisme. Itu sebabnya agama baru yang disebarkan Yesus disebut Katolik, dari bahasa Yunani Katolikos yang berarti universal. Namun, sunat dalam agama Islam adalah yang paling wajib. Jika orang yang belum sunat, maka akan disebut kafir atau tidak melaksanakan perintah agama Islam. Yang ke-9, tidak makan babi. Orang Yahudi dan Yesus tidak makan babi. Dalam kitab Ulangan di Alkitab yang mana sama dengan kitab Taurat Yahudi disebutkan, jangan makan babi, binatang itu haram. Karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah biak, dagingnya tak boleh dimakan, bangkainya tak boleh disentuh. Lalu kenapa sekarang orang-orang Kristen gagal melaksanakan perintah Tuhan? Gagal itu sebetulnya adalah alasan utamanya yang ada dalam sejarah. Babi adalah hewan ternak yang sangat mudah dipelihara dan cepat beranak pinak. Makanannya tidak rewel, bisa makan apapun makanan sisa tuannya. Nah, karena alasan selera makan babi tersebut, pada abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa Mesir menganggap babi itu terlalu jorok dan hanya pantas dimakan orang miskin. Ketika Mesir menaklukkan bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk bangsa Yahudi dan Arab, mereka menyebarkan budaya anti babi. Tapi, pada akhir zaman perunggu, ketika bangsa Yunani dan Romawi bergantian menaklukkan Israel, mereka membawa serta babi Eropa dalam menu sehari-hari. Sikap pro babi ini diperkuat penafsiran dari kitab Markus pasal 7 ayat 14 sampai dengan 19. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Jadi semua makanan dan minuman itu halal." Tetapi untuk umat Islam, babi merupakan salah satu makanan yang haram yang tidak boleh disentuh apalagi dimakan. Bila seseorang muslim memakan babi secara sengaja, artinya dia telah melanggar aturan yang ada dalam Islam. Yang ke-10, istilah kafir. Menurut Tanakh, dalam perjanjian lama Ibrani, yang disebut kafir adalah bangsa-bangsa di luar Israel. Dan dalam agama Kristen, kafir itu artinya non-muslim. Istilah ini tidak diperuntukkan kepada satu golongan saja, misalnya Kristen. Namun, semua golongan, termasuk diantaranya Hindu, Buddha, Yahudi, dan lainnya. Dalam agama Islam, kafir berasal dari kata kuf.
yang artinya menyembunyikan atau menutupi. Kafir dapat diartikan sebagai orang yang menyembunyikan atau menutupi dari sesuatu, seperti menutupi kebenaran. Mereka adalah orang yang merustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Artinya bahwa istilah kafir telah dipakai terlebih dahulu oleh agama Yahudi sebagai salah satu agama tertua di dunia. Maka seharusnya baik orang Kristen ataupun umat Muslim tidaklah perlu untuk saling mengkafir-kafirkan orang lain, karena kita pun sebenarnya kafir di mata agama lain. Melalui gambaran kecil ini, menjadi jelaslah bahwa antara agama Yahudi, Nasrani, dan Islam memiliki benang merah yang tidak terbantahkan. Pesan-pesan kebajikan yang disampaikan oleh ketiga agama itu mestinya bisa mendorong manusia untuk membangun dunia yang semakin harmonis, bukan malah semakin mengkafir-kafirkan dan menajiskan orang lain. Demikianlah ulasan beberapa fakta tentang hubungan agama Yahudi, Kristen, dan Islam versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.